Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi bahasa Arab tentang kaidah. Kaidah yang ada di bab kedua, ya. Di bab kedua itu kita belajar tentang asyababu. Kemudian kemarin menghafal kosakata, setelah itu hiwar. Di pertemuan sebelumnya lagi kiroah ya. Nah, sekarang kita lanjut di kaidah. Kaidah ini halaman 41 di LKS. Kaidahnya kaidah tentang fi'il mabni ma'lum dan fi'il mabni majhul. Sebelumnya Pak tanya dulu, sudah pernah dengar istilah ini? Mabni majhul dan mabni maklum. Tirna mungkin sudah pernah belajar yang ini? Maklum ya. Kalau kita lihat di sini, pengertian mabni maklum itu adalah al-fi'lu al-mabniyu lil ma'lumi. Huwa yudhkaru ma'ahu fa'iluhu. Artinya fi'il mabni maklum itu adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Ada dua kata kunci, fi'il, fa'il. Apa itu fi'il? Kata kerja. Ya, kata kerja. Kalau disebut kata kerja berarti dia berkaitan dengan waktu. Berarti kata kerjanya nanti ada kata kerja untuk fi'il madi, ada kata kerja untuk fi'il mudhari. Nah, kalau fa'il apa fa'il? Pelaku atau subjek ya. Nah, yang disebut dengan fi'il mabni maklum itu adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Berarti ini yang standar ya. Dalam standar dalam artian yang biasa. Yang sering kita gunakan, kalimat yang sering kita lihat dan sering kita gunakan. Kalau kita lihat contoh di sini, khalaqallahul insana dha'ifa. Di sini lengkap. Ada predikat, ada subjek, ada objeknya. Ini predikat, kata kerja, fi'il. Ini subjek atau fa'il. Yang ini objek atau maf'ulun bi. Nah, jika subjeknya ini dijelaskan atau nampak dalam sebuah kalimat, berarti ini namanya fi'il bina maklum atau fi'il mabni lil maklum. Kita lihat lagi contoh misalkan di bawah. Yaktubu al-mudarrisu ad-darsa. Di sini ada predikatnya, ada fi'ilnya. Kemudian ada fa'ilnya, pelakunya. Kemudian ada lagi objeknya, SPO. Ya, PSO, lengkap ya. Nah, kalimat ketiga sama. Fi'ilnya ada, fa'ilnya ada, maf'ulun bihnya juga ada. Ya. Nah, ini disebut dengan fi'il bina maklum. Nah, dengan bahasa lain, kalau kita kaitkan dengan bahasa kita, fi'il bina mabni maklum itu adalah kata kerja aktif. Apa kata kerja aktif kalau dalam bahasa Indonesianya? Contohnya? Membaca. Nah, membaca ya. Membaca. Membaca itu adalah kalimat aktif. Jadi dia membutuhkan subjek ya. Nah, ini namanya fi'il bina maklum. Ini kalau kita ganti membaca ini ke dalam bahasa Arab membaca apa? Qara'a yaqra'u. Semua artinya membaca. Bedanya apa kalau madi telah membaca, kalau yaqra'u sedang atau akan membaca. Nah, berarti fi'il bina maklum tidak ada masalah. Ini yang biasa kita gunakan ya. Nah, sekarang kita lihat fi'il bina majhul. Apa itu fi'il bina majhul?
Fi'il bina majhul, fi'il yang dibuang fa'ilnya dan maf'ul bi menempati posisi fa'il. Maka dinamakan namanya naibul fa'il. Banyak kata kuncinya di sini. Fi'il, fa'il, maf'ul bi. Ya. Fi'ilnya kata kerjanya dibuang fa'ilnya. Ya, setelah kata kerja fa'ilnya dibuang, lalu maf'ulun bi-nya mengambil posisi fa'il. Maka itu disebut namanya naibul fa'il. Kalau bahasa kitanya misalkan kalau bahasa Indonesianya fi'il atau pelaku yang dibuang, kemudian objeknya atau sasarannya mengambil posisi pelaku. Nah, itu namanya naibul fa'il. Sekarang kita lihat contoh. Khuliqal insanu dha'ifa. Kalau kita lihat di slide berikut sebelumnya tadi. Nah, khalaqallahu al-insana dha'ifa. Allah menciptakan manusia dalam keadaan lemah. Nah, itu artinya. Nah, sekarang kalau kita ganti ke dalam bentuk majhul, manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang. Yang maf'ul bi, sasarannya ini tadi, pindah ke posisi pelaku, pindah ke posisi fa'il, maka disebut dengan naibul fa'il. Nah, itu maksudnya ya. Nah, ini kan. Kalau kita lihat di slide sebelumnya tadi kan ini insana. Tapi di sini dia menjadi insanu. Kenapa insanu? Karena dia naibul fa'il. Ngambil posisi fa'il. Nomor 2, silakan contoh yang kedua. Yuktabu ad-darsu. Pelajaran ditulis. Kalau tadi diciptakan, ya, yang ini ditulis. Pelajaran ditulis. Nah, kemudian contoh yang ketiga. U'tiya Ahmadu to'aman. Ya. Ahmad diberi makanan. Jadi semuanya menjadi pasif, ya. Nah, kata lain berarti fi'il bina majhul adalah kata kerja pasif. Kalau yang maklum aktif, kalau majhul pasif. Bentuk kalimatnya kalau yang maklum tadi pelakunya atau fa'ilnya disebut atau jelas. Kalau yang majhul fa'ilnya dibuang, sedangkan maf'ulun bi mengambil posisi fa'il. Maka disebut naibul fa'il. Berarti kalau misalkan kita disuruh membuat contoh fi'il maklum seperti fi'il biasa. Zahaba Muhammadun, ya, ilal madrasati, itu contoh yang maklum. Atau misalkan kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, kalau dia majhul, buang saja fa'ilnya. Kataba tadi menjadi kataba Muhammadun ad-darsa. Nah, Muhammadunnya hilang, tinggal ad-dar ya. Kataba menjadi majhul. Bagaimana menjadi majhul? Kutiba. Nah, pelajaran ditulis, ya. Nah, ini antara maklum dan majhul dalam bentuk kalimat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Nah, sekarang cara mengubah atau membuat fi'il majhul menjadi fi'il maklum menjadi majhul. Sekarang coba kita lihat di bawah di sini, ya. Coba nomor 1 tuh. Pada fi'il madi diisrokan huruf kecil dan didhamakan huruf yang berokat sebelumnya.
Pada fi'il madi dikasrahkan huruf kedua terakhir dan didomakan huruf yang berharokat sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat contoh biar kita mudah pahamnya. Pada contoh yang nomor 1, Salah Pak sering menyampaikannya seperti ini. Domahkan huruf awal, kasrohkan sebelum akhir. Ini contoh yang maklum. Saat dia diubah menjadi majhul, caranya domahkan huruf awal, kasrohkan sebelum akhir. Doroba artinya memukul, duriba dipukul. Kalau doroba dia membutuhkan fa'il, kalau duriba dia membutuhkan naibul fa'il. Ya. Lihat lagi yang kedua, tasallama aktif, maklum. Ya, tusul 5, domahkan awal, kasrokan sebelum akhir. Tasallama menjadi tusul 5. Istaghfaro, maklum. Saat diubah menjadi majhul, domahkan awal, kasrokan sebelum akhir. Nah, itu cara membuatnya ya. Sekarang kita lanjut ke nomor yang ketiga. Ya. Coba yang 3. Sekarang silakan dibacakan dulu. Fi'il mudhari menjadi majhul dengan menggunakan huruf pertamanya dan difathahkan huruf kedua terakhir. Ya, terima kasih Dapi. Nah, itu tadi kalau tadi fi'il madi ya. Madi. Nah, sekarang yang mudhari katanya. Apa mudhari? Kata kerja sekarang atau akan datang. Bagaimana cara mengubah dari maklum menjadi majhul? Nah, di sini katanya domahkan huruf pertama. Huruf pertama didomahkan dan fathahkan sebelum akhir. Fathahkan sebelum akhir. Apa bedanya dengan madi? Kalau madi tadi kasrokan sebelum akhir. Kalau mudhari domah awal, fathah sebelum akhir. Yukrimu menjadi yukromu. Yukrimu memuliakan, yukromu dimuliakan. Kemudian yajtami'u maklum. Mengubah menjadi majhul, dhamma awal, fathah sebelum akhir. Yu'allimu aktif ya, maklum, diubah ke majhul menjadi yu'allamu. Ya, dhamma awal, fathah sebelum akhir. Bisa dipahami ya? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Pak anggap bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke poin kedua dan poin keempat. Ya. Nah, poin kedua, banyak nih kata kuncinya. Fi'il madi ajwab. Apa itu fi'il madi ajwab? Yang ain fi'ilnya huruf illat. Ain fi'ilnya huruf illat. Maka fi'ilnya diganti menjadi ya sukun dan dikasrokan huruf sebelumnya. Nah, siapa nuh memahaminya nuh? Pertama, ain fi'il. Dari mana tahu ain fi'il? Tahu tak kamu apa ain fi'il itu? Ini ada berapa huruf? 3. Ada 3. 3, 2. 3. 3 ya. 3. Nah, ada 3 huruf. Ada qaf, alif, dan lam. Berarti ain fi'ilnya yang mana? Alif. Alif. Dari mana kita tahu ini alif? Ain fi'il. Karena gimana? Karena Huruf ilat. oh, ada kena dia di situ huruf ilat tadi ya. Ilat, Pak. Ya. Nah, untuk tahunya cak ini ya. Dalam bahasa Arab itu kan kata kerja dalam bahasa Arab itu tidak lebih dan tidak kurang dari 3 huruf.
Ya, ada fa fiil, fa'ala ini ya, rumus itu di sini. Fa ini fa fiil, a ini ain fiil, lam ini lam fiil. Berarti huruf pertama namanya fa fiil, huruf kedua ain fiil, huruf ketiga lam fiil. Iya. Jadi kalau ditanya mana ain fiil berarti huruf tengah. Mana lam fiil, lam fiil huruf terakhir. Mana fa fiil huruf di awal. Ya. Karena kata kerja dalam bahasa Arab itu terdiri dari 3 huruf. Tidak kurang, tidak lebih. Itu asalnya. Kalau dia menjadi seperti ini, mungkin kalian timbul pertanyaan, cak mana Pak yang ini Pak? Ini madi nih Pak, gitu kan? Istaghfaro. Nah, ini asal kalimatnya ro. Kok jadi istaghfaro? Karena kalimat itu sudah menjadi sudasi, ya. Dan dia kegunaannya atau kepentingannya nanti lain maknanya, ya. Nah, berarti sekarang kita pahami lagi ke sini. Ain fiilnya huruf ilat, maka fiilnya diganti menjadi ya sukun. Nah, sekarang Pak tanya dulu huruf ilat nih. Lah paham belum apa itu huruf ilat? Yang berpenyakit tuh, Pak. Nah, iya betul Firna, huruf yang berpenyakit. Nah, untuk yang lain ya, huruf ilat itu adalah huruf yang berpenyakit. Ada berapa hurufnya? 3. Ya, 3. 1 alif, terus Wow. Wow. Ya. Ya. Ini ya. Nah, ini namanya huruf ilat. Ya. Nah, jika ada huruf ilat di tengah-tengahnya atau di ain fiilnya, maka diganti menjadi ya sukun katanya. Dan dikasrokan huruf sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat nih. Kila. Kola menjadi kila. Kalau kola mengatakan, kila dikatakan. Ya. Atau misalkan kola menyampaikan, kila disampaikan. Seperti itu. Sampaikan. Zada. Nah, di tengah-tengahnya ada ain fiil, ain fiilnya huruf ilat, maka diubah menjadi ya sukun dan huruf sebelumnya menjadi kasro, menjadi zida. Zadah menambahkan, zidah ditambahkan. Nah, semacam itu untuk fiil madinya. Sekarang kita lanjut ke poin yang keempat. Fi'il mudhari yang huruf kedua terakhir adalah waw atau ya, maka ditukar menjadi alif. Huruf sebelum akhir jika dia waw atau ya, maka ditukar menjadi alif. Mana contohnya? Yakulu. Ini kan huruf kedua sebelum akhir, huruf ilat, maka diganti menjadi alif. Yukolu, ini majhul. Yakulu berkata, yukolu dikata. Ya. Kemudian yastafidu, memberi manfaat. Kalau yustafadu diberi manfaat. Nah, sampai di situ. Untuk materi kaidah tentang fi'il bina majhul dan fi'il bina maklum. Cukup penjelasan dari Pak. Jika ada yang belum paham boleh ditanyakan. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan fi'il bina maklum itu adalah kata kerja aktif. Sedangkan fi'il bina majhul adalah kata kerja pasif. Kemudian untuk membuatnya atau mengubah dari maklum ke majhul, untuk fi'il madi domakan huruf awal dan kasrokan sebelum akhir. Itu kalau tidak ada huruf illat. Sedangkan untuk fi'il mudhari domakan huruf awal dan fathahkan sebelum akhir jika tidak ada huruf illat. Ya. Nah, itu saja materi kita pada kesempatan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.